Anda baca yang al-murad di jami'al mukallafin qauluhu ya ayuhan nas mukallafin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-murad bi jami'il mukallafin surah An-Nisa. Qauluhu ta'ala ya ayuhan nas al-khitabu lil mukallafina umuman dzukuran wa inathan insan aw jinnan li'anna lahum ma lana wa 'alaihim ma 'alaina wa laysa makhsusan biman kana mawjudan waqtan nuzuli li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil wahhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin an-natiqi bis-shawab wa ala alihi wa sahbihi al-muttaqin al-kirami ulil albab, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh asatidzah, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada pagi hari yang cerah ini dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dipelihara, dijaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, bala dan juga bencana. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga untuk guru kita Al-Maghfurlah Hadratul Walid Bapak Kiai Haji Ahmad Muhajir, juga seluruh orang tua kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dilimpahkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kubur al-maghfirlah dan seluruh kubur orang tua kita, keluarga kita menjadi satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita memasuki surah An-Nisa. Setelah selesai kita menjelaskan keseluruhan surah Al-Imran. Surah An-Nisa, surah perempuan. Nisa artinya perempuan, karena memang di dalamnya banyak terkait hal-hal dan hukum-hukum tentang perempuan sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa sekarang namanya emansipasi. Tapi Quran bicara lebih dari emansipasi, dan bukan emansipasi yang melampaui batas atau kebablasan. Wanita kemuliaannya ditempatkan pada porsi yang tepat dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ini surah Madaniyah, surah An-Nisa, surah yang turun di Madinah. Berarti setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca tafsir Jalalain. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ditafsirkan oleh Imam Suyuti, ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah. Maksud Imam Suyuti menafsirkan ya ayuhan nas, hai manusia, dengan ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, berkaitan dengan istilah dalam kitab suci Al-Quran secara umum, secara global. Ketika ada ayat ya ayyuhan nas, itu awalnya ketika turun maksudnya adalah penduduk Makkah. Kalau ada ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, itu awalnya maksudnya adalah untuk penduduk Madinah setelah hijrah, karena sudah beriman. Ketika di Makkah masih banyak yang kafir, maka disebut secara umum, hei manusia. Jadi pada awalnya istilah itu digunakan untuk orang-orang yang masih ada di Mekah karena belum beriman. Namun An-Nas, manusia yang dimaksud dalam ayat ini
bukan sebatas untuk penduduk Makkah saja. Seperti penjelasan Al-Imam As-Sawi yang tadi dibaca oleh Ustaz Khalil. Ini ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu, wahai manusia, khitabun li jami'il mukallafina, ditujukan untuk semua mukallaf. Mukallaf artinya orang Islam yang sudah wajib melaksanakan syariat Islam seperti sholat, puasa. Kalau sudah balik berarti dia mukallaf. Mukallaf itu wajib melaksanakan kewajiban. Nah ini wahai manusia, ditujukan untuk semua umat Islam yang memang sudah waktunya melaksanakan segala kewajiban. Kalau masih kanak-kanak kita namanya tarbiyah, pendidikan, pembiasaan. Ini ya ayuhan nas dijelaskan oleh Imam As-Sawi, khitabun li jami'il mukallafina dzukuran wa inatha, ditujukan untuk seluruh umat Islam, baik laki-laki juga perempuan. Bahkan Imam Shawi memberikan penjelasan insan wa jinnan, manusia juga, jin juga. Kenapa? Li'anna lahum ma lana, karena apa yang baik yang mesti mereka lakukan juga itu kita manusia wajib lakukan. Wa alaihim ma alaina, kalau ada larangan yang wajib mereka hindari, itu juga manusia punya kewajiban untuk menghindari larangan Allah. Jadi bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin. Wajib sholat nggak? Wajib sholat juga. Wajib mereka sholat. Bangsa jin wajib sholat. Jadi apa yang diperintahkan kepada manusia juga diperintahkan kepada mereka. Jadi ayat ya ayuhan nasu ini laisa makhsusan biman kana mawjudan waqtan nuzuli. Bukan khusus kata Imam Shawi untuk orang yang ada ketika ayat ini turun, enggak. Untuk seluruh umat, seluruh manusia, baik ketika ayat ini turun dan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku. Li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Imam Shawi menjelaskan karena yang jadi patokan itu kalimatnya, lafadznya yang memang bersifat umum. Karena Allah nyuruhnya, manggilnya, hei manusia. Siapa aja yang merasa manusia kena, maksudnya begitu. Patokannya itu la bi khususis sabab. Bukan soal sebab turunnya yang bersifat khusus. Ketika turun kan adanya orang Arab. Ketika turun adanya Madinah. Enggak sebatas itu. Arab,
non Arab, sahabat, tabi'in, tabi'in semua masuk dalam ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Hei manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, pencipta kalian, penjamin kalian. Bi an tuti'uhu, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa juga mengandung satu makna di mana kita diwajibkan untuk menjauhi larangan Allah agar kita terhindar dari iqabahu, siksa Allah. Itu masuk juga kalimat ittaqu, bertakwalah kalian. Ya ayuhan nasu taqu, wahai manusia bertakwalah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian. Apa maksudnya Allah dan kenapa Allah suruh setiap orang untuk bertakwa? Alladzi khalaqakum, karena Allah telah menciptakan kalian. Karena Allah telah menciptakan kalian. Itu penyebabnya. Itu alasannya. Allah telah menciptakan kalian. Kalian ciptaan Allah. Karena kalian ciptaan Allah dan ini ciptaan yang begitu dahsyat, maka kalian harus bertakwa kepada yang telah menciptakan kalian. Itulah Tuhan kalian. Oleh sebab itu dalam tafsir Munir, bukan Munir itu, tafsir Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau memberikan penjelasan tentang alladzi khalaqakum. Wa hadza dalilun 'ala al-qudrati al-ilahiyyati al-bahirati allati tastaujibu at-taqwa wa tuhadziru minal 'iqabi. Ini sebagai satu dalil 'ala al-qudrah, atas kemahakuasaan Allah, al-qudrah al-ilahiyah, atas kemahakuasaan Allah, al-bahira, yang dahsyat. Orang bikin robot gak sama dengan manusia, beda. Secanggih apapun gak bisa, gak sama. Ini kemahakuasaan Allah yang dahsyat. Kita ini adalah tanda kemahakuasaan Allah. Allah sudah menciptakan kita. Allati tastaujibu at-taqwa, yang mendorong kita ini untuk bertakwa. Wa tuhadziru minal iqabi, dan kita terhindar dari siksa. Kalau kita menghayati kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita, makanya Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Dalam istilah tafsir Al-Fakhr Ar-Razi, kalimat ittaqu rabbakum, rabbakum ini namanya targhib.
Kalau bahasa modern milenial namanya motivasi. Karena Allah sudah menciptakan kita, dan ini sebagai dalil kemahakuasaan Allah yang sangat dahsyat luar biasa, maka kita ditargib, didorong, dimotivasi agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ayatnya bunyinya Rabbakum, karena selaras dengan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Rabb itu Tuhan, tapi makna Rabb isinya juga pencipta. Makna Rabb isinya juga pemelihara. Makna Rabb isinya juga penjamin. Itulah Quran. Kalimatnya nggak ada yang kelewat, nggak ada yang keliru, nggak ada yang kontradiktif, semuanya selaras. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Allah nggak bilang ya ayyuhan nasu taqullaha alladzi khalaqakum. Itu ntar adanya di ujung ayat, maksudnya juga beda. Tuh Quran. Karena ini Allah sebagai pencipta, dan di makna Rabb ada juga isi arti maksud pencipta. Maka ayatnya bukan ya ayuhan nasu taqullaha, tapi ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi sesuai, selaras antara rabbakum dengan alladzi khalaqakum. Nanti di ujung ayat bukan rabbakum lagi, wattaqullaha, bukan wattaqu rabbakum. Apa? Tunggu, tunggu dikit lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, pencipta kalian, yang telah menciptakan kalian. Min nafsin wahidah. Asal ini manusia, semua yang ada, bermiliar-miliar manusia ini, asalnya jadi satu. Min nafsin wahidah, dari satu diri. Siapa yang dimaksud nafsi wahidah? Satu diri, Nabi Adam alaihi assalam. Adam alaihi salam. Semua pakar tafsir sepakat, tafsir apapun kita baca, yang dimaksud min nafsi wahidatin adalah Adam. Semua tafsir yang kita baca isinya adalah Adam. Min nafsi wahidah, dari satu diri, maksudnya adalah Adam. Ini kalimat min nafsi wahidah juga kemuliaan buat kita. Karena Allah tidak sekedar berbicara fisik. Bunyi ayatnya bukan min jasadin wahid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min jasadin wahid. Enggak begitu bunyinya. Hei manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jasad. Enggak begitu. Min nafsi wahidatin, dari satu diri. Kata-kata nafsin itu tidak sebatas fisik, tapi kata nafsin di sana ada pengertian non fisik. Jadi manusia ini terdiri dari zahir dan batin.
Dari awal manusia udah dikasih tahu sama Allah, hei kalian manusia semua, kalian itu mulia. Allah ciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu nafsin, dari satu diri, dari satu jiwa yang terdiri dari fisik dan non fisik, zahir dan batin. Yang disuruh takwa itu hati kita, yang dilaksanakan oleh jasad kita. Yang membuat orang tergerak, termotivasi untuk ibadah itu hatinya, yang dilaksanakan oleh fisiknya. Nafsu wahidah. Bertakwalah kalian. Yang melaksanakan itu fisik kita, tapi yang nyuruh jiwa kita, hati kita. Kalau jiwanya, batinnya, nuraninya nggak mau, fisiknya ngelaksanain nggak? Enggak. Banyak orang hayya 'alas shalah, salat enggak? Salat enggak? Fisiknya salat enggak? Kenapa? Hatinya enggak mau. Jiwanya ogah, belum sadar. Jadi hati itulah yang menjadi patokan apakah jasad kita melaksanakan atau enggak. Dan sama sekali kok Santoso enggak ada kaitannya dengan jarak. Ada orang hobi naik gunung. Gunung jauh nggak dari rumahnya? Jauh. Seranas jauh. Udah jauh, tinggi lagi. Karena hatinya tergerak untuk melaksanakan hobi dia, fisiknya ngikutin. Musola masjid dekat rumahnya nggak? Hah? Cuma sekedar berapa langkah sampai udah. Datang nggak? Ada yang datang, ada yang enggak. Kenapa? Urusan hati, urusan batin. Kata orang Kaliabang nih, meskipun speaker itu nompok, kata orang sini, nompok. Gung, nompok itu maksudnya deket banget. Kalau hatinya ogah, kagak. Jadi bukan urusan jarak, nggak ada urusan sama jarak. Urusannya hati. Holil dulu sama mantan pacarnya, hujan-hujan dia jalan. Kenapa jalan? Meskipun hujan-hujan, hatinya kenceng. Kata Holil, ini urusan hati. Makanya fisik nggak ada masalah meskipun kebasahan, nggak ada masalah. Semakin tinggi imannya, fisik itu semakin diabaikan. Contoh orang yang berjihad, ntar lu mati, mah nggak apa-apa, mati gue surga. Kenapa? Hatinya udah kenceng, nggak masalah gue mati. Kan udah dijanjin surga, yang penting gue niat bener. Jadi nggak bisa ditakut-takutin kalau orang hatinya mantep, fisiknya jalan. Jadi fisiknya itu cenderung diabaikan. Meskipun lagi capek, kalau orang hatinya mantap tetap ngaji. Kalau bicara nafsu, dibayar kagak? Jauh, Cibitung,
Di mana lagi? Tambun, Cakung, segala macam. Dibayar kagak? Dapat kaos? Enggak juga. Karena enggak lagi musim kampanye. Kenapa? Karena hati. Hati itulah yang membuat fisik kita itu mau. Makanya Allah berfirman min nafsin wahidah. Lah, ada ayat ini min nafsin wahidah, kaitannya dan juga konteksnya, bahasa kerennya. Dengan ayat ini kita dikasih tahu bahwa asal kita itu semua manusia, semua bangsa, Asia, Afrika, Eropa, semuanya itu semua satu dari satu, yaitu Nabi Adam. Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Munir, Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Munir memberikan penjelasan. Wat tadhkiru bil asli al insani al wahidi. Kita diingetin bahwa asal kita ini adalah dari satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalilun ala wujubil tizami wahdatil insaniyati. Sebagai satu dalil kita ini wajib iltizam, konsisten. Apa? Menjaga wahdatil insaniyati, kesatuan kemanusiaan. Bahwa asal kita ini semuanya satu. Wa annal insana akhul insani ahabba au kariha. Bahwasanya manusia itu adalah saudara bagi manusia yang lain. Suka atau dia enggak suka, memang manusia itu adalah saudaranya manusia. Salah kalau ada teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu adalah saudaranya kera. Itu salah. Manusia itu adalah saudaranya manusia. Kita diingatkan dengan namanya wahdah al-insaniyah, kesatuan kemanusiaan. Ahabba au kariha, kita suka atau enggak suka, tetap yang namanya manusia adalah saudaranya manusia. Wal ukhuwatu taqtadi al-musalamata. Dan ukhuwah itu, persaudaraan itu, karena kita berasal dari satu diri, taqtadi, mengharuskan kita al-musalamah, untuk menjaga perdamaian, peace, wat ta'awunah, dan saling tolong menolong, wa nabdzal muharabati, menjauhkan peperangan, wal khusumati, dan pertikaian, wat taqatu'i, dan marah-marahan, kita jauhin. Kenapa? Asalnya kita min nafsin wahidah. Itu penjelasan Profesor Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Karena kita min nafsin wahidah. Semua kita dari Adam. Maka salah satu isi pidato Rasulullah SAW ketika pidato terakhir di haji terakhir, khutbatul wada pada haji wada, Nabi bilang, ayuhan nas kullukum min Adam. Manusia, kalian semuanya dari Adam. Wa Adamu min turabin, dan Adam itu dari turab, dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada keistimewaan apakah dia Arab ataukah ajam bukan Arab, kecuali
keistimewaan itu bisa dia gapai bit taqwa, cuma dengan takwa. Bukan dengan warna kulit, bukan karena ras, bukan karena bangsa, bukan karena etnis dan lain sebagainya. Bisa kita dapetin keistimewaan itu bit taqwa, semata karena takwa. Makanya ayat ini perintahnya apa? Takwa. Kalian dari satu diri, sama manusia semuanya, tidak ada istimewanya. Yang istimewa itu bukan karena kulitnya dia, tapi bit taqwa, karena ketakwaan. Makanya ya ayyuhan nasu taqu, hei manusia, bertakwalah kalian. Manusia dari satu diri, Nabi Adam. Awalnya kita dari Nabi Adam. Siapapun di atas muka bumi ini. Jadi kalau ini Pak Haji Sigit, Pak Yasli, ya, Ustaz Mukminin, tahu binnya tuh, pasti ketemu. Ujungnya bin Adam. Mesti ketemu. Cuma karena kita nggak tahu. Tapi bapak-bapak dan kita semua nggak tahu binnya itu nggak apa-apa, wajar. Kalau habaib tahu binnya, bin, karena Rasulullah ujungnya mulia. Kan nggak semuanya manusia. Ujung nasabnya Rasulullah atau Abu Bakar atau Umar atau Utsman. Macam-macam. Kita nggak usah sedih. Paling kita tahu engkong kita, udah habis itu udah kagak tahu dah. Nggak ngapa-ngapa. Sebab nanti kalau kita tahu semua bin kita, nanti kita ada yang malu. Bin siapa? Abu Jahal. Ya, ujungnya bin juga Fir'aun. Ya Allah. Lah kan kita malu. Bin Ken Arok. Nggak masalah. Kita cuma tahu engkong kita, bahkan mungkin ada yang juga nggak tahu engkongnya, nggak masalah. Yang terpenting kita fokus bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah telah menciptakan dari diri yang satu tadi, ada awal sejarahnya nih. Zaujaha, istrinya, pasangannya. Yang dimaksud zaujaha dalam ayat ini adalah Hawa. Kita udah tahu nama Hawa, ibu kita semua. Imam As-Sawi memberikan penjelasan, summiyat Hawa hawaan li'annaha khuliqat min hayyin. Ada di Sawi. Coba. Lil. Hawa disebut Hawa karena Allah ciptakan dari yang hidup. Dari yang hidup maksudnya Nabi Adam. Maksudnya Allah ciptakan Hawa dari yang hidup. Nabi Adam itu gimana? Nabi Adam lagi tidur. Allah ciptakan pasangannya. Nabi Adam lagi tidur kan hidup. Dari apanya? Dari tulang rusuknya. Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok
dari bagian tulang rusuk adalah tulang rusuk a'lahu, yang paling atas. Dari tulang rusuk di bagian paling atas itulah Allah menciptakan manusia yang mendampingi Nabi Adam, yaitu Hawa. Nabi sabdakan, karena ini perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk aja udah bengkok. Ini bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang a'la, paling atas. Disitulah dan dari bagian itulah perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi memberikan satu arahan. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu maksa meluruskan itu dilak tulang rusuk, kamu paksain biar lurus, kasar tahu, malah patah. Wa in taraktahu, tapi kalau kamu biarin itu tulang rusuk, lam yazal a'waja, tetap bengkok juga. Fastausu bin nisa'i khairan, maka arahkanlah perempuan itu khairan, dengan cara yang baik. Tidak boleh dikerasin, tapi jangan dibiarin. Nah, bagaimana tuh? Jangan dikerasin, tapi jangan didiemin. Antar itu. Kayak kita main layangan. Kalau sama perempuan, nyap-nyap, biarin. Ntar kita kasih tahu. Kalau udah diem, jangan didiemin, jangan. Kalau udah adem kasih tahu. Tapi juga jangan diladenin melulu. Namanya wadon, diladenin. Makanya kita ada peribahasa kata, kita jadi laki-laki jangan kayak wadon. Punya lagu kayak wadon, jangan. Gak boleh sama. Lagu laki-laki beda dengan lagu perempuan. Jadi kita harus bisa ngayun. Caranya Nabi bilang, jangan dikerasin ntar patah. Jangan didiemin, nanti dia kebablasan. Antar itu. Makanya ketika Nabi kasih penjelasan bagaimana perempuan awal diciptakan, biar kita tahu, Nabi kemudian bilang fastausu bin nisa'i khairan. Maksudnya ramahlah kepada perempuan. Ramahlah kepada perempuan. Nabi bilang tentang orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu adalah khairun nas, khairuhum li ahli. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Orang yang paling santun terhadap keluarganya, istri, anak-anaknya. Itu orang yang paling khair. Adalah orang yang paling santun terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Nah, itu kenapa Allah berfirman wa khalaqa minha zawjaha. Jadi perempuan itu enggak terpisah dari laki-laki. Kenapa? Awalnya dulu Hawa diciptakan dari laki-laki. Awalnya. Ketika Nabi Adam bangun, wah, ini kok ada jenis yang lain. Allah kasih rasa cinta kepada Nabi Adam dan cinta kepada Siti Hawa. Saling ada rasa senang. Mau mandang lama-lama atau mau megang dilarang sama Allah. Nggak boleh, haram. Ada satu riwayat, lepas apakah riwayat ini sahih atau tidak sahih. Beberapa kitab tafsir memberikan penjelasan.
seperti tafsir Al-Alusi, bahwa mahar dan akad Adam dengan Hawa itu adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian jadilah ini suami istri yang sah. Bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalau kita bicara hadis, ada hadisnya. Ada hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, kitab hadis. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan?" Ya Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Nabi sabdakan, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilun fi tinatihi. Aku udah jadi nabi waktu Adam masih berkalang tanah. Wa Adamu munjadilun fi tinatihi. Aku udah Allah ikrarkan jadi nabi ketika Adam masih berkalang tanah, belum ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sudah diikrarkan menjadi nabi di awal, tapi diutusnya paling belakang dalam jasad. Dalam ruh awal manusia Rasul yang diikrarkan sebagai nabi Rasul adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma ibatha nasyara wa farraqa. Allah tebarkan dari Adam dan Hawa ini rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisaa dan perempuan. Ingat surah ini namanya surah An-Nisa. Dari satu pasang Adam dan Hawa Allah tebarkan rijalan katsira, banyak laki-laki, wanisaa dan perempuan. Allah tidak berfirman wanisaan katsira. Padahal akhir zaman salah satu tandanya ini perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan sekarang sudah seperti itu. Satu laki-laki zaman sekarang ini kita hidup, jumlah kelahiran perempuan 10 kali lipat. Ustaz Muminin 4 mah masih dikit. 10 tambah lagi tahun, jumlah perempuan jauh lebih banyak, sampai 40 dan 50. Satu laki-laki berbanding 40 dan 50 perempuan. Allah berfirman rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisa dan perempuan. Allah enggak bilang wanisaan katsira. Yang disebut katsir banyak, laki-laki doang dalam ayat ini. Maksudnya apa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, resmi tafsirnya itu. Orang biasa menyebut dan terkenalnya tafsir Fakhrur Razi. Kenapa Allah berfirman rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisa dan perempuan? Untuk perempuan enggak disebut wanisaan katsira. Beliau memberikan penjelasan li'annal la'iqa, karena yang laik pantas birrijal bagi orang laki-laki
adalah al-ishtihar wal-zuhur wal-buruz. Yang pantas bagi laki-laki itu mengekspos dirinya, tampil, kelihatan. Maka disebut katsir. Wa annal la'iqa bin nisa, dan yang pas, pantas, layak buat perempuan itu adalah al-khumul. Al-khumul itu nggak kelihatan. Zaman sekarang terbalik. Wadon kagak betah di rumah. Pengennya tampil. Kata para penceramah, kalau di rumah kagak dandan. Pakaiannya aut-autan di depan laki. Kalau di luar rumah, kata orang Kaliabang, rebo. Nggak pantas. Gitu. Perempuan ini diberikan harga oleh Allah yang luar biasa. Yang pantas begitu itu laki-laki, maka disebut katsir. Banyak itu maksudnya apa? Tampil, kelihatan. Kan kalau banyak kan kelihatan. Kalau banyak kan kelihatan. Kalau dikit kan nggak kelihatan. Oh, banyak kelihatan. Maksudnya banyak itu adalah kelihatan. Jangan dibalik. Nah, sekarang ini zaman emansipasi yang sudah kelewat batas. Sudah tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tadi ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ini wattaqullaha. Bukan lagi wattaqu rabbakum. Kalau tadi tujuannya adalah targhib, motivasi. Kalau ini kenapa wattaqullaha bukan wattaqu rabbakum? Karena tujuannya adalah tarhib. Pakai hak gede, Lil. Henry, tarhib. Maksudnya apa? Agar ada rasa takut di dalam diri kita melanggar aturan Allah. Namanya tarhib. Kenapa wattaqullaha? Agar ada rasa takut di dalam diri kita melanggar aturan Allah. Makanya ayatnya wattaqullaha. Kita bawa tuh Allah. Mau berbuat maksiat, ya Allah, ingat Allah. Nggak jadi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takut kalian melanggar aturan Allah. Kenapa? Lah kalian kan kalau minta sama Allah, jangan giliran minta sama Allah, tapi kalau giliran melanggar lupa sama Allah. Akhirnya apa? Banjir 2020. Banjir 2020 ini kata BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Banjir 2020 ini banjir terbesar sepanjang 150 tahun yang lalu. Ternyata Belanda itu punya catatan. Curah hujan tiap tahun ada catatannya. Belanda.
Dari tahun 1868 hujan dicatat sama Belanda. Ada catatannya. Tahun ini hujannya sekian meter kubik. Tahun ini. La ilaha illallah. Kita kan gak memperhatikan yang begitu-gitu. Belanda merhatiin. Dan 2020 itu curah hujan paling tinggi sepanjang sejarah. Mudah-mudahan ini bukan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita mintanya alladzi tasaalu nabi. Kita mintanya sama Allah. Jangan kita mintanya sama Allah, kita langgar aturan Allah. Wattaqullah. Alladzi tasaalu nabi. Kita mintanya sama Allah. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Diulang lagi nih, karena manusia ini berasal dari satu jiwa, berarti satu, berarti bersaudara. Wal arham, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arhama dinasabkan, wal arhama. Maksud dinasabkan begini, wattaqul arhama antaqta'uha. Jaga silaturahim jangan diputus. Itu tafsiran wal arhama dengan baris fathah. Dalam ilmu nahwu dinasabkan. Ay wattaqul arhama antaqta'uha. Ada juga bacaan qiraah sab'ah yang tidak dengan nasab tapi dengan jar. Wal arhami. Kalau wal arhami, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa bil arham. Takutlah kalian kepada Allah di mana kalian minta dengan nama Allah dan juga kalian minta dengan nama keluarga silaturahim. Maksudnya begini, orang Arab dulu kalau minta dikabulkan hajatnya oleh saudaranya, bawa nama keluarga. Pinjemin saya dong duit. Kenapa? Kita kan keluarga. Dan minjem aja bawa keluarga. Ternyata itu dari zaman dulu udah ada. Ente kan anak, kita kan satu macam-macam. Itu juga masuk tafsiran ini kalau dibaca kasrah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau tadi wal arhama, ay wattaqul arhama an taqta'uha. Jaga silaturahim jangan sampai diputus. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah ini maha memantau. Raqib, muttali'. Allah maha memantau. Memantau apa? Keseluruhan aqwal kita, ucapan kita, af'al kita, perbuatan kita, niat kita, hati, semua diraqib, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Muridan mujazatikum. Karena semuanya itu ucapan, perbuatan, gerak-gerik hati kita akan mujazat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi ketakwaan kita lakukan dengan ucapan, dengan perbuatan, dan juga dengan hati kita. Termasuk di dalamnya kita menjaga tali silaturahim. Kalau kita jaga itu akan kita raih reward, ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ayat kedua akan kita bahas pada ahad yang akan datang.
Wa atul yatama amwalahum. Tadinya mau dibahas hari ini juga, cuma waktunya udah kesiangan ini. Ini aja udah kesiangan. Tapi kalau saya nggak bahas sampai satu ayat, sepotong ayat, kurang baik juga. Jadi kita selesaikan satu ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nanti ayat yang kedua, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Kita akan lanjutkan pada insyaallah ahad yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah setelah ini kita seperti yang saya sampaikan pada ahad yang lalu, kita kondangan di rumah mamang saya, Mang Yasin, yang juga beliau memang jamaah rutin tetap ngaji kalau ahad pagi. Jadi kita habis ini ke sini dekat rumah orang tua ya sayang di sini. Kita sama-sama ke situ. Nanti kita baca minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.